wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Allah Subhanahu wa taala, salam kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat ketua umum sesama yang yang kami hormati para penasehat Bapak Ibu dalam pengurusan sesama. Mohon izin dari kondisi yang saya sampaikan tadi, yang pertama bahwa harapannya, yang pertama bahwa harapannya orang semua itu tahu ada hubungan sesama di Jakarta. Untuk tahu ada hubungan sesama di Jakarta, nanti ada ikatan hubungan emosional antara Jakarta dan Solo. Saya berharap yang pertama agar mereka tahu bahwa ada hubungan ini mungkin bisa dibuat taman sedikit, tidak besar, taman kota. Di sana bisa dibuat tumbuh sesama aturan sesama Jakarta. Jadi setiap orang Lulus Mame itu tahu bahwa di Jakarta ada orang Lulus. Kemudian kedua, itu tidak masalah besar, tapi ada dikembangkan bahwa ambil peran aja mau 10 kali 10 bentuk taman buat tumbuh sedikit. Saya juga melihat ada beberapa spot yang bisa digunakan. Kemudian kedua terkait dengan kondisi orang dewasa. Orang dewasa mungkin dibagi usah pada bulan ini siapa yang belum kalau satu orang orang. Kalau satu orang berarti kan 300 ribu per bulan. Jadi dari kawan-kawan Jakarta ini tinggal mendata aja siapa mau menjadi orang dewasa. Nanti kami akan kasihkan nama si A, si B, si C. Kalaupun misalnya udah drone di kampung ini deh, tinggal menuju kampung A atau juga kampung B. Jadi dananya itu akan dikelola oleh rumah hiji kampung yang orang kita transport. Per bulan kalau 300 ribu per satu anak. Kemudian yang ketiga, di Lusma juga tidak terlepas kondisi kemiskinan dan rumah-rumah masyarakat yang belum ada sosial. Jadi mungkin Warun sebagai program kegiatan setiap satu bulan mungkin ada program buka rumah, bedah rumah. Tinggal itu nilai data apa kamu? Jadi bisa bulan ini kita bisa lakukan satu rumah dengan dana 20 juta, 30 juta, terserah berapa yang mampu. Jadi bulan ini bisa lakukan satu rumah. Bulan depan itu bisa lakukan secara sukarela pada saat pertemuan mungkin ada kontribusi berapa yang mau dilakukan masing-masing bagi orang. Jadi itu 3 kegiatan itu yang mungkin bisa dilakukan dan strategis. Jadi tidak hanya muncul berita peradilan. Ya. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan yang narkoba. Lo juga mengajak misalnya itu siapa perusahaan mana yang bisa kontribusi untuk CSR yang menangani anak-anak kita yang narkoba, anak-anak kita yang begal. Itu tinggal kita alokasikan dana sedikit untuk operasional daya di sini. Nah, misalnya mengenai, kok saja nggak apa-apa. Kita sekarang bukan adil ria ya, bukan dinilai ria. Berarti ada kehadiran forum sesama di Lusma itu sendiri. Itu harapan mungkin yang bisa dilakukan dan itu ya sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada forum ini di Jakarta. Mungkin 4 2 yang kontribusi harapan ya cukup besar kepada masyarakat yang jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat kita. Mungkin Waalaikumsalam. Terima kasih atas informasi dan saran atau masukan kita semua. Insya Allah ketika item itu akan kita kerahkan dalam waktu dekat, kita akan mengadakan semacam pemilihan yang serba. Kalau kita positif kader, yang waktu dekat akan kerahkan kader. Insya Allah apa yang Pak Wali sampaikan akan kita bahas secara lebih. Yang kedua, sebenarnya kita dari warga Lusma yang ada di Jakarta sudah beberapa kali melakukan kegiatan sosial di Lusma. Ada kita lakukan yang pertama termasuk kurban. Kurban yang kita lakukan di Lusma dan sini mungkin yang paling penting dalam hal yang ada di acara ini kan masalah pendidikan yang berasal. Itu juga kita sudah lakukan di Lusma. Itu ada namanya yayasan vokal. Yayasan vokal itu didirikan oleh anak-anak Lusma di Jakarta dan kita bekerjasama dengan mereka. Dan kebetulan kita di situ juga sebenarnya semua yang ada di sesama ada juga di situ. Jadi tapi secara pandang hukum kita bersinergi. Tempoh hari kita lakukan sampai banyak aja. Tapi setiap kita lakukan penyaluran buku aja itu kita buku aja selalu prioritas utama kita semuanya. Baru sisanya di kabupaten lain tadi ya. Tapi setiap ada itu semuanya tetap ada. Terakhir kemarin masa Pak Imran itu kita 2023 ya. 2023 kita lakukan sampai ke Lusma kena ke Aceh Tamiang. Kita lihat mudah meriah pertama Aceh Tenggara ya. Tiga itu yang semuanya. Aceh Tamiang dalam konteks karena Aceh Tamiang itu
Nah, jadi di samping jadi fokusnya kepada sana. Sama-sama. Iya Pak. Iya. Nah, itu beberapa hal yang kita lakukan. Di samping yang dari dulu juga kita itu mungkin tidak akan menemukan sinkronisasi, tidak akan berdampak luas. Nah, sekali lagi kita harus kembali melihat akan masalah ini apa sih. Kalau saya pribadi melihat ada masalah yang ada di masalah pendidikan keluarga. Yang kedua, kalau kita mau beranjak lebih jauh adalah pendidikan yang ada di sekolah. Pada hari ini, pendidikan sekolah yang ada di Aceh banyak sekali yang permisif, Pak Wali Kota. Permisif terhadap nilai-nilai etika, terhadap nilai-nilai attitude, nilai-nilai kejujuran itu sangat permisif. Mereka semua mengejar nilai-nilai keilmuan, tapi tidak mengejar nilai-nilai akhlakul karimah. Ini yang keliru. Stephen Covey itu mengatakan bahwa kecerdasan utama manusia itu sebenarnya terletak pada kecerdasan yang dia sebut sebagai kecerdasan attitude itu, akhlak itu. Itulah kecerdasan utama manusia seharusnya. Kecerdasan yang lain adalah kecerdasan yang kedua. Kenapa dia sampai pendapat seperti itu? Karena dia menganggap perusahaan-perusahaan di luar saja di dunia barat, mereka itu sekarang lebih melihat itu. Apabila dia menemukan orang yang tidak jujur, dia tidak akan memperkerjakan. Karena risiko besar bagi sebuah perusahaan memperkerjakan orang-orang yang tidak berakhlak dan tidak jujur. Nah, maka kita pernah menghayati hal-hal seperti ini. Stakeholder yang ada di Aceh, baik itu mulai dari tingkat kepala keluarga sampai dengan pemerintahan, pemimpin pesantren dan lain-lain. Kalau ini dipahami dengan baik, bahwa nilai-nilai akhlak itu bisa kita kendalikan mulai dari sejak awal anak itu dari rumahnya, dari ibunya, maka ini saya rasa Aceh pelan-pelan akan lebih bermanfaat di masa depan. Maka program-program kalau pemerintah daerah punya dana, maka program itu seharusnya program-program pembinaan yang berhubungan dengan nilai-nilai tadi Pak Wali, baik itu bertahap sasarannya kepada ibu muda, kepada sekolah. Ini konteksnya lagi kalau kita lihat angka perceraian di Aceh itu tidak bagian dari yang mereka nggak jauh-jauh dari permasalahan tadi Pak Wali Kota. Nah, atas dasar itulah makanya tadi disebutkan ada kegiatan studi buku. Kebetulan saya sebagai ketua Yayasan Vokal Forum Komunikasi Alumni Usmame yang menggerakkan kegiatan studi buku. Atas dasar itulah kami terpanggil Pak Wali Kota untuk turun ke Aceh. Kenapa buku yang kami bawa? Karena kami berharap buku ini mampu memberikan pencerahan kepada anak-anak didik yang ada di Aceh. Kami bertegur sapa dengan anak didik, tidak sekedar mengatakan buku bersalaman dengan buku, tidak. Kami minta waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, tergantung sekolah yang kasih. Kami briefing itu anak-anak, kami interaksi dengan anak-anak, kami diskusi. Gitu. Dan di semua kegiatan itu selalu kami undang pemerintah daerah. Alhamdulillah pada tanggal pada bulan Juni 2023 kemarin, JJ Wali Kota Usmame dengan segala pemerintah berkesempatan hadir dan memberikan motivasi semangat kepada adik-adik siswa di SMK Negeri 1 Usmame. Vokal, alhamdulillah, walaupun ini adalah sebuah yayasan yang notabene berangkat dari Kota Usmame, tapi kami tidak hanya memikirkan Kota Usmame, Pak Wali. Alhamdulillah vokal sejak pencanaran pertama 1 juta buku untuk Aceh, kami memikirkan Aceh. Alhamdulillah hari ini 95% kabupaten kota di Aceh sudah kami masuk. Setiap sesi, setiap tahapan, karena tahapan yang tadi itu sudah 11 tahapan, tahapan yang 11 itu kami menggelontorkan itu antara 1000 sampai dengan 2000 buku. Bahkan pada kejadian di Pidijaya, itu jumlah buku yang kami gelontorkan puluhan ribu. Mungkin demikian sedikit pandangan dan suara dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat satu. Coba nanti kita ngobrol banget dengan sebelum nanti kita ke Bang Surya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, Pak Wali. Izinkan nama saya Dari, dulu kan kebetulan saya wali ketua jadi wakil ketua. Jadi ini mungkin membuat ikatan juga. Cuman saya ingin bertanya dulu sebentar. Apa hukum cambuk itu berlaku nggak untuk anak-anak? Hukum cambuk itu memang tidak dikedepankan, Pak. Tidak terlalu dikedepankan. Ada beberapa kabupaten kota memang masih melakukan. Jadi kita tidak mengedepankan itu, tapi biasanya diskusi lain. Baik, pandangan saya nih Pak Bidi. Artinya mungkin kita untuk mengecilkan atau ingin supaya perkembangan narkoba, terutama kenakalan remaja. Memang kalau urusan sama kepolisian kan kasihan, karena dia tidak bisa dimasukkan ke kepolisian. Tapi tadi kita support juga tuh masalah masuk pesantren segala macam itu baik juga. Tapi di situ kayak masih tidak ada efek jerah. Karena memang anak-anak sekarang ini tidak boleh juga dibiarkan dengan oh udah nanti kasihan gini. Enggak, kayaknya anak sekarang lebih pintar dia Pak daripada kita. Wawasannya dengan biji itu dia kayaknya lebih pandai. Untuk melakukan ekstrim itu lebih pandai dia. Dan dengan kebanggaan, wah saya bisa baca orang di videokan.
Nah maksudnya tadi gini Pak, kalau memang ada berlaku atau memang di luar dari cambuk yang bisa dibikin efek jerah. Katakanlah misalnya kayak tadi udah ditangkap di samping anak-anak adik-adik tadi diapakan di pesantren, mungkin boleh juga lah dipajang kan sekali gitu, wah biar dia itu punya rasa malu atau gimana sih, pokoknya bikin efek jerah. Nah di samping itu untuk imbauan ini rajin aja Pak, selebaran atau sebulan sekali selebaran dari Pemda. Kita ingat zaman kecil dulu Pak, informasi di Pemda itu kayak kita masih baca kalau informasi dari Pemda apa gitu ya. Iya Pak, nah kayaknya sekarang masih efektif. Nah itu akan mungkin jadi obrolan Pak, terutama orang-orang tua kampung kan. Ya tadi nanya mana ada yang kan gitu dengan ada imbauan. Ada yang menarik saya kira, karena itu ini perlu perhatian serius dari pemerintah Aceh. Ketika di Banda Aceh ini sudah berbahan ini yang terkait dengan yang pertama adalah presentasi dari Panglima Pasukan. Beliau bicara soal proxy peperangan yang sebetulnya tanpa bentuk dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka untuk peruntukan pihak lain, tapi untuk menjaga eksistensi masing-masing. Dan itu kemudian dikaitkan bukan hanya contoh nyata dalam konteks fisik peperangan itu, tetapi kemudian dikaitkan dengan narkoba. Ini yang bisa menarik. Salah satu di antara yang dia sampaikan adalah bahwa narkoba ini dimanfaatkan dalam rangka proxy war, dan itu ternyata didukung sebagian besar oleh kalangan dan tokoh masyarakat Aceh. Jadi bahkan pesantren-pesantren yang mendukung aktivitas narkoba ini baik langsung mungkin juga secara tidak langsung, dan itu memberikan kesempatan pada mereka untuk berbuat dalam konteks yang sangat negatif. Sehingga makanya saya katakan tadi kalau Bapak usulkan begini, Bapak usulkan begini, tidak tepat. Karena itu perlu sebuah yang sangat khusus mungkin apalagi perlu juga membuat sebuah forum dalam rangka karena tidak gampang. Ini adalah internasional, kemudian ada nasional, dan itu ada lokal. Internasional dia menjadi nasional menjadi dan lokal menjadi, dan ini semua adalah mekanisme persiwa. Saya kemudian waktu itu menyampaikan kepada forum penerima hadir dari Pak Gubernur hadir, kemudian Wali Nagro hadir, menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Panglima. Saya katakan bahwa memang saat ini Aceh itu persis seperti yang disampaikan banyak pihak bahwa kondisinya sangat iris dan berbeda. Salah satu yang sangat memprihatinkan adalah menjadi eksportir narkoba menjadi jalur perdagangan dan peredaran internasional, kemudian nasional, kemudian Aceh itu menjadi tempat semacam stok. Dan itu kalau tidak dilakukan secara baik itu akan merusak semua. Dan itu hanya bisa dilakukan, saya sampaikan begitu, dan kemudian menyebabkan Wali Nagro enggak jadi turun. Saya katakan itu bisa dilakukan oleh minimal ada 3 kepemimpinan yang ada di Aceh. Aceh itu sistemnya berbeda dengan daerah lain, karena daerah lain itu pemimpinnya hanya ada gubernur dan DPRD. Tetapi di Aceh itu ada Wali Nagro, kemudian ada gubernur, ada DPRD. 3 serangkai ini harus bekerja bersama-sama untuk penyanyian yang baik. Saya katakan itu, dan kemudian Pak Ali yang dia betul-betul melihat dalam paparan saya sampai dia dulu enggak, dan dia ngobrol. Terus setelah itu saya disamperin oleh WSK Pak Surya. Saya meminta Bapak nanti menjadi memberikan ilmu di WSK. Saya bilang biasanya saya sampaikan ilmu di Rusia itu aja. Selain dari enggak kita, jangan masalah Bapak sampaikan itu. Itu sangat menarik karena ini sudah menjadi concern tapi tidak ada yang peduli, nggak ada yang mau menyampaikan. Bapak tadi berani menyampaikan ke Pak Wali, kepada gubernur, kepada Panglima, Kapolda, dan saya kata 3 ini kalau punya niat baik itu akan bisa teratasi. Kemudian Panglima karena ini di-raise oleh Panglima dan Kapolda bisa melaksanakan punya komitmen yang sama, itu akan bisa teratasi.
ini akan terus saja akan berkembang ya. Kalau tadi Bapak katakan menjadi apa ya, karena menjadi hak, karena ini menjadi hak justru makin membesar. Tidak bisa hanya sekedar kita permalukan. Saya pernah malam itu kemudian saya berkunjung pada salah satu tempat rehab narkoba, khusus saya datang. Ini ada foto-fotonya. Nah, saya wawancara satu persatu yang kena narkoba, ada yang sudah sembuh, ada yang mau sembuh, ada yang parah sekali karena kena kejiwaan sampai ini terganggu. Dan itu ternyata macam-macam kasus. Iya. Ya bukan yang beda keluarga, bahkan benci kepada keluarga. Benci kepada keluarga. Jadi nggak bisa keluarga melakukan itu, nggak bisa karena dia benci kepada keluarga itu. Jadi memang pendekatannya tidak sesimpel seperti apa yang kita bayangkan. Saya baru sadar setelah melihat di tempat rehab itu. Kemudian dia cerita, saya ini PNS, saya tadinya begini, dan sekarang berhenti. Sekarang udah nggak apa-apa. Yang penting ada masuk di sini, udah sehat. Kerja itu adalah faktor yang sangat mudah untuk didapat. Yang dirasakan, tapi yakinlah semua orang itu baik. Anak-anak itu berbeda, karena ada yang sudah tua juga, ada yang sudah 50, 60 tahun. Dan tidak semua orang punya stigma yang negatif pada mereka. Karena itu tidak perlu juga kita berikan semangat pada mereka. Tidak perlu kita permalukan, tapi perlu kita bangkitkan kasih sayang, kemudian mereka menjadi tersadar karena ini barangkali yang sangat kita butuhkan. Sekali lagi terima kasih. Ini adalah markas kita. Ya, setiap saat Pak Wali datang barangkali bisa ini mati ya. Mungkin Pak Surya boleh sedikit, ada tambahan sedikit ya Pak. Ini agak ekstrim tapi mohon maaf kalau saya agak lancang ngomong Pak Wali Kota ya. Saya lihat masalah ekonomi di Aceh. Saya lihat di ekonomi di Aceh itu kan kita terus terang di Aceh itu ada peraturan ya, ada macam-macam ya. Tapi kita lihat orang Aceh kan kalau mau melawan kami udah lari ke Medan atau apapun. Saya di Aceh ya banyak lah kita bilang kan. Kenapa peraturan terlalu ketat? Karena daerah yang nggak ini pun biasa kayak Lombok, mereka ada bisa ngatur mana yang ketat mana yang nggak bisa ngatur lah itunya kehidupan dia. Maksudnya kalau di Aceh itu uang beredar, orang yang kelas bawah yang beli kopi di Aceh, orang yang punya duit lebih Medan. Jadi duit orang banyak itu lari ke Medan. Jadi saya duduk sama teman-teman tuh duduk dari jam 8 sampai jam 1 malam, bayar cuma 150.000, 13 tampak aja kadang. Di situ kita duduk 10. Jadi kok bisa? Jadi duit yang apa? Orang menengah bawah ya dikit kopi. Orang yang punya duit gede terbang ke Medan atau ke Jakarta lah. Karena dengan peraturan yang terlalu sangat ketat mungkin ya. Itu saya nggak tahu apakah saya salah ya. Itu kadang jadi hambatan juga. Memang satu sisi hambatan maju ada, tapi mungkin perekonomian pasti terganggu. Mungkin apa ya agak jangan terlalu ekstrim lah. Saya ini belum 100% setuju dengan itu. Karena begini, ini kan permainan orang. Jadi kita dengan bermain di dalam permainan orang. Jadi memang orang sangat tidak suka kalau Islam itu daerah-daerah Islam itu prinsip ya Pak Wali. Jadi kalau kita kemudian larut dalam permainan orang itu, akhirnya kayak begitu. Nggak gitu, maksudnya ada ekonomi ini Pak ya? Betul. Enggak, maksudnya Pak, maksudnya bisa kayak saya barang ya, distributor Aceh itu susah, di blok Medan selalu kita tergantung dengan Medan. Jadi saya kirim barang sampai ke Alfamart ya. Teman saya cari distributor yang di Aceh susah sekali. Enggak usah kalau enggak usah dan itu maksudnya susah banget Pak Surya. Maksudnya Saya paham. tapi bloknya kita tergantung banget sama Medan gitu. Saya paham. Karena ini memang permainan. Jadi kalau permainan akhirnya di kita nggak maju, akhirnya kita pindah ke Medan. Kita maju pindah ke Medan. Ya seolah-olah nanti anggapannya ngapain kita gitu toh sana lebih mudah gitu. Yang kedua memang kita ketika memperlakukan kanun syariat Islam itu kan nggak siap ya Pak. Nggak siap, ini boleh dikatakan nggak siap. Jadi akhirnya yang dimunculkan itu kan yang sebetulnya tidak prinsip kan. Kenapa kok yang muncul pertama itu adalah hukum campur? Kan banyak yang lain. Nabi ketika dilahirkan ke dunia itu pertama akhlak, bukan hukum campur. Kenapa di kita itu yang pertama itu adalah hukum campur? Berarti kan kita nggak siap. Mestinya yang dibenahi itu akhlak itu yang dikatakan Pak Said tadi itu. Nah kalau itu akhlak itu dibenahi, bahwa nanti hukum campur itu sebagai bagian dari itu barangkali kita sudah siap. Tapi kalau ini akhlak aja nggak siap, gimana revisi? Itu yang saya katakan tadi, ini permainan orang. Jadi ketika kita, karena kita tidak sadar, larut dalam permainan orang, akhirnya kita bermain. Ketika kita bermain, yang ambil untung orang lain. Nah, karena itu kita perlu disuruh sama-sama. Perlu dulu saya bersama-sama. Jadi kami memang sudah membahas, gitu ya, sudah membahas. Tapi masternya tentu kan perlu juga untuk tiap-tiap
siapa pemimpin yang akan terpilih tahun 2024 kan itu menjadi hal yang sangat penting dan sangat krusial. Kita nggak tahu siapa, bisa saja dari ini, dari itu, dan bagian dari itu mesti sudah harus kita perhatikan dari sana. Siapapun yang terpilih, kita mari kita dukung. Kalau perlu reklamasi. Oli ada Karena saya mau buat Maaf, saya sudah mau masuk gerak lagi. Satu aja lagi Pak. Ya, terima kasih. Silakan pulang. Pak Mada, kemudian Bapak menjadi wali kota untuk yang sesungguhnya.